Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, para panitia, dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan subtema permasalahan dan solusi pendidikan Indonesia sekarang. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat penyertaannya lah kita dapat hadir pada acara ini. Hadirin yang berbahagia, kebodohan merupakan momok yang paling menakutkan bagi semua negara. Pasalnya, ini merupakan akar dari masalah kemiskinan yang terjadi di berbagai negara. Banyak hal yang telah diupayakan, namun sayangnya upaya yang dilakukan belum merata dan terkadang salah sasaran seperti yang terjadi di daerah-daerah terpencil. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam budaya, suku bangsa, dan agama. Kita bersatu dari Sabang hingga Merauke dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Kita perlu melihat dan memahami bahwa kehidupan bangsa sangatlah penting pada terciptanya negara maju, sehingga topik tentang permasalahan dan solusi untuk pendidikan di Indonesia sangatlah menarik untuk kita bahas. Karena permasalahan tentang pendidikan merupakan masalah yang sangat krusial. Pendidikan merupakan aspek yang paling penting bagi suatu negara. Tidak bisa dibayangkan jika suatu negara memiliki kualitas pendidikan yang buruk. Bagaimana jika masa depan negara tersebut rentan untuk dihancurkan? Apakah kita siap? Apakah kita siap untuk melihat bangsa Indonesia ini hancur? Hadirin yang terhormat, tidak jarang kita menemukan banyaknya anak bangsa yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Terkadang faktor ekonomilah yang menjadi penyebab utamanya. Tetapi banyak sekali faktor lain, kehadirannya jarang disadari, yaitu sistem pendidikannya. Mari kita bahas betapa kurangnya sistem pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Menurut Najla Shihab, sistem di Indonesia masih kurang dalam 3 aspek yang mencangkup akses, kualitas, dan kesenjangan. Sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan yang menyebabkan banyaknya angka putus sekolah. Hal ini secara garis besar sangat memprihatinkan. Pasalnya, banyak anak yang sangat antusias untuk sekolah, namun sulitnya akses pendidikan yang menghambat kesempatan anak-anak tersebut untuk sekolah. Contohnya, anak-anak di pedalaman pulau. Kurangnya kualitas pendidikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Siswa yang telah mendapatkan pendidikan tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jam belajar yang lama dan jumlah mata pelajaran yang banyak dalam sehari menyebabkan para murid menjadi kewalahan dan merasa kelelahan. Para siswa harus menguasai 10-15 mata pelajaran dan harus seimbang di segala bidang. Apakah itu adil? Di 3 negara maju di Asia Timur, para siswa hanya mempelajari 7-9 mata pelajaran. Jam sekolah yang mengharuskan para siswa untuk belajar 8 jam per hari dengan waktu masuk sekolah yang terlalu pagi, 6.30 pagi hingga 7 pagi. Hal tersebut yang membuat siswa kesulitan membagi waktu untuk mengembangkan dan mencari hal baru yang mereka sukai. Mereka hanya pulang dan beristirahat. Belum lagi jika ada tugas menumpuk yang harus mereka kerjakan, yang seharusnya mereka gunakan untuk waktu beristirahat. Walaupun begitu, banyak anak yang menikmati kesibukan mereka. Mereka pandai mengatur waktu mereka. Tetapi balik lagi, hal tersebut membuat kejenuhan yang luar biasa. Dan sayangnya, kepandaian mengatur waktu tidak banyak dikuasai oleh para murid di Indonesia. Untuk jam belajar di 3 negara maju tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tetapi mereka memberikan waktu tidur untuk para siswanya. Benar, para murid bisa dibilang bekerja di sekolah, namun tidak mendapatkan upah secara fisik dan materi, tetapi upah diberikan dalam bentuk kecerdasan dan bekal untuk masa depan. Jika begitu, apakah pendidikan di Indonesia bisa menjamin upah yang diberikan untuk bekal masa depan
mereka. Pada aspek terakhir, yang menjadi akar permasalahannya adalah kesenjangan sosial. Banyak anak bangsa yang harus terpaksa putus sekolah demi membantu orang tuanya bekerja dan menghidupi keluarganya. Hal seperti tidak bisa membayar segala perlengkapan sekolah, takut dibully oleh teman-temannya, dan adanya kebutuhan mendesak keluarganya. Sulit memang, 26,16 juta orang di Indonesia mengalami kesulitan finansial. Pengupayaan memang ada, tetapi banyaknya oknum-oknum yang tidak amanah. Apakah mereka harus selalu mikir, mau makan apa nanti, duit dari mana, tanpa kita bisa usahain agar mereka hanya memikirkan masa depan mereka? Semua orang berhak memiliki mimpi dan masa depan, serta berhak untuk mewujudkan mimpinya. Solusi yang tepat untuk pemerintah dan mungkin bisa menjadi pembelajaran di masa depan. Untuk yang pertama, kita dapat mengubah akses kendaraan yang ada, semisal dibuat pendataan siswa yang masih sekolah dan menyediakan fasilitas antar jemput di suatu titik, atau setidaknya memberikan akses jalan yang baik. Selain itu, akses internet yang diperlukan. Zaman sekarang semuanya sudah berbasis internet dan sangat disayangkan masih banyak desa yang belum terakses oleh internet. Untuk permasalahan kedua, ada baiknya pemerintah mengurangi mata pelajaran di sekolah, seperti bisa dengan menggabungkan pelajaran SBK dan prakarya, dan lain-lain. Tidak mengurangi jam belajar sebenarnya tidak masalah, tetapi beri waktu mereka untuk beristirahat intens 30 menit untuk tidur. Untuk permasalahan ketiga, peraturan mengurus fasilitas pendidikan dibuat tidak sulit untuk memudahkan mereka dalam mengurusnya. Sebenarnya, dana pendidikan sudah banyak sekali pemerintah keluarkan untuk para muridnya. Hanya saja, kesulitan untuk mengurus dokumen dan tidak tahunya mereka tentang pembuatan dokumen tersebut. Memang jelas jauh berbeda bila dibandingkan 3 negara besar di Asia tersebut. Namun tidak ada salahnya kita belajar dari sistem pendidikan yang maju, sehingga kualitas pendidikan dan sumber daya manusianya diakui kehebatannya. Sebenarnya masalah pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita sebagai penerus masa depan bangsa turut andil dalam perubahan ini. Dengan banyaknya permasalahan tersebut, hendaknya menjadikan pembelajaran kita untuk melihat bahwasannya masih banyak yang ingin mendapatkan pendidikan, tetapi banyak kendala yang terjadi. Solusi terbaik datang jika pemerintah mengambil keputusan dan keikutsertaan para pelaku di dunia pendidikan. Sangat diharapkan Indonesia dapat mampu berkembang dalam bidang pendidikan dan dapat bersaing dengan negara lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.